Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Hidayat dari kelas 2B Psikologi Islam dengan NIM 63. Saya di sini akan mereview sebuah buku yang dimana buku tersebut adalah buku karangan dosen kita. Siapakah itu? Dosen kita ini bernama Bapak Agus Hermawan yang mengampu sebuah mata kuliah di kelas saya, yaitu kelas Psikologi Islam. Seperti apa sih bukunya? Mari kita lihat. Oke, baik. Dari buku yang karangan Pak Agus tersebut, ada beberapa bab yang harus saya kaji. Di antaranya ada 7 bab, teman-teman. Yang pertama, kita akan mengkaji sebuah materi tentang konsep manusia menurut perspektif Islam. Terus, yang kedua, kita mengkaji pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya. Terus yang ketiga, kita mengkaji psikologi barat dan psikologi Islam. Lalu yang keempat, kita mengkaji metode dan pendekatan psikologi Islam. Lalu yang kelima, kita mengkaji pengertian jiwa, nafas dalam perspektif Islam. Lalu yang keenam, kita mengkaji kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Lalu yang ke-7, kita mengkaji sebuah motivasi dalam perspektif Islam. Lah, dari sekian banyaknya materi ini, teman-teman, tentunya tidak hanya ada suatu pemikiran tentang pemikiran barat tentang psikologi Islam, akan tetapi sebuah psikologi ini sebuah ilmu yang ranahnya umum dan dapat dibagi-bagi. Dari sini kita akan membahas dari sudut pandang psikologi Islam saja, teman-teman, bukan terpatok pada psikologi barat. Jadi begitu, teman. Oke, baik. Oke, baik. Kita akan membahas suatu pembahasan yang pertama, yaitu konsep di mana hubungan manusia dalam perspektif Islam. Di dalam Islam, manusia terkenal dengan sebuah makhluk yang sempurna dikarenakan manusia diberkati oleh akal, yang dimana akal adalah suatu keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh semua makhluk. Kan tetapi manusia diberi sebuah tanggung jawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, teman-teman. Jadi hubungannya dengan manusia dengan perspektif Islam adalah manusia memiliki dua hubungan yang sangat erat, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Manusia adalah suatu makhluk yang dimana memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan tersebut tentunya kita bisa memikir apa itu hablum minannas dan apa itu hablum minallah. Kita tidak bisa mencampur adukkan antara hubungan keduanya, akan tetapi kita bisa menselaraskan. Seperti contohnya hubungan dengan manusia dan manusia lain, seperti hubungannya kita berjualan, kita berinteraksi, kita bernegosiasi. Lalu hubungan hablum minallah, tentunya dengan hablum minannas kita tidak boleh memungkinkan atau membelakangi hubungan kita dengan sang pencipta kita, seperti halnya beribadah dan lain-lainnya. Begitu, teman-teman. Oke, menuju materi yang berikutnya, yaitu pengertian psikologi Islam dan ruang lingkupnya. Jadi, teman-teman, di psikologi Islam itu sebenarnya ada kemiripan dengan psikologi lainnya, di mana perbedaannya hanyalah pada sebuah
dasar pengambilan hukumnya. Di dalam psikologi Islam, tentunya kita juga membahas suatu tindakan mental, jiwa, dan pikiran kita dalam suatu tindakan. Contohnya, kita ingin memberikan sebuah pengalaman kepada orang lain, sebuah motivasi kepada orang lain. Kita di situ akan membangun sebuah motivasi yang kuat agar orang lain itu mencapai apa yang ia inginkan. Di situ kita memiliki kesamaan psikologi Islam dan psikologi Barat, yang dimana kita akan mengubah mental atau kita akan mengubah mindset seseorang supaya orang tersebut dapat melakukan apa yang akan dia lakukan. Namun perbedaannya pada suatu pengambilan dasarnya. Kalau di psikologi Islam kita terpacu pada sebuah pengambilan Al-Quran dan hadis atau sebuah dasar hukum utama untuk umat Islam. Tetapi jika pada psikologi Barat kita itu mengambil pada sebuah teori-teori seperti Abraham Maslow, Sigmund Freud, dan lain-lainnya. Di dalam psikologi Islam tidak menutup kemungkinan kita tidak menggunakan sebuah teori-teori itu, akan tetapi kita lebih mendominasi dengan teori atau sebuah ajaran Al-Quran dan hadis gitu. Baik, menuju materi yang berikutnya, yaitu perbedaan psikologi Barat dan psikologi Islam. Sebenarnya dalam buku yang saya review, perbedaannya itu hampir-hampir beda dan hampir-hampir mirip gitu. Jadi hanya sedikit perbedaan, di mana pada psikologi Islam juga mengacu konteks ilmiah, yang dimana pemikiran dari objek kajiannya, objek penelitiannya, tetapi di dalam Islam juga menuntut rasionalisme pemikirannya. Contohnya dalam penelitian tentang objek kajiannya. Objek kajian di dalam psikologi Islam tetap mengacu pada manusia, tingkah laku dan kepribadiannya. Sama di dalam psikologi Barat juga mengacu pada itu semua. Akan tetapi perbedaan yang sangat mencolok yaitu kepada keimanannya. Di dalam psikologi Islam tidak hanya menggunakan suatu akal yang berfungsi untuk menentukan suatu objek kajian, akan tetapi kita di dalam psikologi Islam menggunakan suatu keimanan yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi begitu teman-teman, perbedaannya hampir-hampir sedikit tentang konteks keimanan. Kalau pada psikologi Barat tidak menggunakan suatu kajian keimanan, seperti halnya tidak menggunakan dasar Al-Quran dan hadis, akan tetapi menggunakan suatu pemikiran ilmiah yang rasional yang bisa diterima oleh semua kalangan. Akan tetapi jika psikologi Islam kita menggunakan dari perspektif Islam saja, dan tidak menutup kemungkinan kita tidak menggunakan suatu aliran Barat seperti teorinya Sigmund Freud dan lain-lainnya. Oke. Oke, menuju materi yang selanjutnya, yaitu metode dalam psikologi Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu metode. Metode adalah suatu kegiatan yang kita lakukan, yang dimana kegiatan tersebut sudah kita rencanakan dan sudah kita pikirkan sejak sebelum kita melakukannya. Dimana metode ini menyangkut dari berbagai peraturan-peraturan yang tidak boleh kita lakukan. Dalam psikologi Barat terdapat beberapa metode yang digunakan, akan tetapi metode psikologi Islam ini memiliki ciri khas tersendiri yang jika di psikologi Barat itu tidak menggunakannya, seperti halnya
kita di psikologi Islam itu menggunakan muhasabah diri, terus ada yang namanya tazkiyatun fin nafs, terus ada yang namanya ruqyah, terus ada yang namanya dan lain-lain gitu. Metode yang pertama di dalam Islam yaitu muhasabah diri. Muhasabah diri dalam artian kita itu memikir-mikirkan apa yang kurang dari diri kita. Contohnya kita bertafakur atau berpikir bagaimana dan apa yang kurang dari diri kita dalam melakukan suatu tindakan. Contohnya kita berpikir untuk melakukan tindakan A, dan kita berpikir bagaimana diri kita itu bisa menyesuaikan dengan tindakan tersebut, seperti halnya dalam ibadah, dalam muamalah dan lain-lain gitu. Jadi di dalam muhasabah diri kita dianjurkan untuk bertafakur atau berpikir bagaimana dan apa yang kurang dari dalam diri kita dalam melakukan sesuatu. Oke, lanjut kepada metode yang selanjutnya yaitu tazkiyatun fin nafs, yang artinya kita itu membersihkan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Di mana dalam tazkiyatun fin nafs itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama takholli, yang dimana takholli adalah melepaskan jiwa-jiwa buruk kita atau perbuatan-perbuatan yang buruk dalam diri kita dengan cara kita melupakannya dan tidak melakukannya lagi. Terus yang kedua kita menggunakan tahalli, yang dimana kita memasukkan semua elemen-elemen positif atau semua kegiatan positif maupun membaca apa itu bentuknya, kita tuh memasukkannya dan kita menerapkannya, itu yang dinamakan tahalli. Terus yang ketiga adalah tajalli, kita membiasakan suatu perilaku-perilaku terpuji yang dimana itu menurut Quran dan Sunnah Nabi gitu. Jadi dalam tazkiyatun fin nafs kita memiliki 3 tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, dan dari 3 tahapan ini kita sudah mengosongkan jiwa kita dan membersihkan jiwa kita. Jadi begitu. Menuju kepada metode yang selanjutnya yaitu metode ruqyah. Dalam metode ruqyah ini adalah metode yang paling spesial atau yang bisa diandalkan oleh umat muslim, yang dimana dalam psikologi barat tidak ada yang namanya ruqyah. Ruqyah adalah suatu penyembuhan diri dalam menangani seperti halnya kesurupan atau hal-hal mistis. Dalam psikologi barat tidak diajarkan suatu hal seperti ini. Akan tetapi ini bukanlah suatu hal yang dianggap kita adalah musyrik atau syirik kepada hal-hal yang menyembah selain Allah. Kita di psikologi Islam mengajarkan bahwa ruqyah yang kita ajarkan ini hanya berfokus kepada Allah. Maksudnya kita menggunakan suatu dalil-dalil tertentu yang dimana itu untuk membentengi diri kita dari godaan setan-setan atau godaan dari jin-jin yang memasuki tubuh kita. Dalam psikologi barat tidak ada yang namanya metode ruqyah begitu. Oke, lanjut kepada metode yang selanjutnya yaitu metode psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam ini sebenarnya mirip dengan metode-metode psikologi barat, akan tetapi di sini kita menggunakan suatu modifikasi tubuh yang tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maksudnya kita itu memodifikasi dari sesuatu hal yang buruk dan menjaga suatu imun mental kita dengan membaca Al-Quran, dengan membaca risalah-risalah Nabi, dan juga membangkitkan suatu potensi kita dengan perspektif Islam. Jadi ini sama halnya dengan psikologi barat, akan tetapi kita tetap mendasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oke, selanjutnya kita akan membahas jiwa atau nafas dalam perspektif Islam. Menurut sebagian ahli tasawuf, nafas adalah ruh setelah bersatu dengan jasad. Penyatuan ruh dengan jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap ruh. Jiwa menurut Hamdan Bahkan Al-Zaki adalah ruh yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang menzohir ke dalam jasadnya manusia dalam rangka menghidupkan jasad itu, menghidupkan kalbu, akal,
akal pikir, indrawi, dan menggerakkan seluruh unsur dan organ-organ jasad. Jadi di dalam perspektif Islam, jiwa atau nafas adalah bagian kedua yang sangat penting yang dimiliki oleh manusia, di mana jiwa tersebut dapat kita gunakan untuk berpikir dan melakukan suatu tindakan yang kita pikirkan. Jika di dalam psikologi barat kita memiliki suatu 3 tingkatan yang dimana suatu perbedaan dimana kita memiliki ego, super ego, dan lain-lain. Di dalam psikologi Islam kita memiliki beberapa bagian yang terdapat di dalam jiwa atau nafas. Yang pertama adalah kita memiliki akal, yang kedua kita memiliki nafsu, terus yang ketiga kita memiliki kolbun atau hati. Akal berfungsi untuk mengikat hawa nafsu sebagaimana tali pengikat ternak agar ternak tidak terlepas kemana-mana. Jadi dalam psikologi Islam, akal berfungsi sebagai pengikat atau pembatas dari hawa nafsu yang kita miliki. Mengapa jika tidak memiliki akal kita akan bertindak seperti hewan, sama halnya hewan yang tidak memiliki akal. Nafsu adalah suatu daya keinginan atau suatu daya yang dimiliki oleh setiap makhluk. Nafsu dibedakan menjadi dua, yaitu ada nafsu yang amarah dan ada nafsu yang menuju kepada dampak yang positif. Kita sering menyamakan suatu nafsu itu tercenderung kepada hal yang negatif, padahal nafsu tersendiri memiliki sebuah penggambaran yang dimana kita memiliki nafsu makan, nafsu minum, begitu. Jadi nafsu itu tidak hanya terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif, akan tetapi ada juga yang bersifat positif, begitu. Sedangkan kolbun adalah suatu tingkat emosional kita, yang dimana kita bisa merasakan emosi atau kita bisa merasakan apa yang ingin kita gerakkan. Jadi tadi kan kita sudah menyebutkan bahwasanya ada akal. Terus yang ketiga ini adalah kolbun. Kolbun adalah suatu eksekusi dari pemikiran akal kita atau suatu tindak lanjut dari pemikiran akal kita. Jika nafsu kita ingin makan, maka akal kita akan mencerna kita itu akan menuruti nafsu ini atau tidak. Jika kita sudah menuruti dengan akal, maka kolbunlah yang bertindak. Kita akan menentukan suatu tindakan kita. Jika kita menggunakan akal saja, kita tidak akan melakukan suatu tindakan yang kita pikirkan, gitu. Jadi kolbun adalah suatu eksekusi dari suatu pemikiran dengan akal. Oke, menuju materi yang berikutnya, yaitu kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya kepribadian seorang muslim atau seorang insan yang beragama muslim adalah mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sini kita akan membahas dari perspektif muslim atau Islam dengan kacamata psikologi Islam. Jadi, kepribadian yang kita harapkan atau kita tambahkan adalah menjadi hamba yang sebenar-benarnya menghambakan diri kepada Allah dengan cara membenahi tingkah laku kita, tingkah bicara kita, atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, seperti berpikir atau berhusnudzon kepada orang lain. Itu adalah kepribadian yang harus kita miliki. Banyak sekali dalam kacamata psikologi kita membelakangi hal-hal ini dengan mengedepankan hal-hal yang bersifat hanya kepada lingkungan saja. Dalam kepribadian psikologi Islam tersendiri kita memiliki dua makna, yaitu hubungan dengan hablum minallah atau hablum minannas. Di dalam psikologi Islam, hablum minallah sangatlah penting. Bahwasanya kita itu mengabdikan diri kita kepada Allah dengan cara bertingkah laku baik kepada sesama manusia, atau kita itu menghambakan diri dengan beribadah yang tekun, menjauhi semua larangannya dan melakukan semua perintahnya.
Yang kedua, kita adalah hablum minanas. Kita menjalin silaturahmi atau menjalin hubungan sosial yang baik dengan tata cara yang sudah diterapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu adalah suatu kepribadian yang harus kita miliki sebagai fitrah dan manusia yang beragama Islam. Oke, menuju materi yang selanjutnya, yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Sebenarnya motivasi di sini itu sama halnya dengan motivasi yang ada dalam psikologi barat, yang dimana di dalam motivasi ini kita sama-sama mendorong atau membangun suatu semangat yang kita dorong kepada orang lain, seperti halnya dalam melakukan tindakan. Akan tetapi di psikologi Islam tersendiri, motivasi adalah hal yang sangat penting yang harus kita terapkan kepada seluruh manusia atau seluruh yang kita kenali. Tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat muslim tidak memberikan suatu motivasi kepada masyarakat yang non muslim. Itu tidak dapat kita menjadi acuan. Agama adalah suatu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Tetapi dengan kata lain, di dalam agama Islam kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan suatu hal positif kepada orang lain yang notabene bukan agama Islam. Dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan suatu motivasi kepada sahabat-sahabatnya. Kita harus aktif dalam menjalani sebuah tindakan kita. Nabi Muhammad tidak pernah membedakan mana yang non-Islam dan mana yang Islam. Semua diberikan sebuah motivasi atau semangat supaya bangkit dari dalam motivasi tersendiri. Kita sama halnya dengan psikologi barat, dimana kita membangun suatu spirit kita dalam melakukan suatu tindakan yang positif.